Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati pula, Ketua dan Sekretaris Jaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para ketua program studi, para guru besar, para dosen, para tenaga kependidikan, perwakilan pengurus lembaga kemahasiswaan, dan tentunya yang kami banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati dan para tamu undangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini dengan suasana yang penuh bahagia kita dapat berkumpul bersama dalam acara Ramatama dan pegelaran wisuda Prodi Mei 2026 di Baruga Profesor Dr. Baharudin Lopa SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin sekalian, mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan diri medan bakti lamamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Doakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi,
Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran dan hikmatnya acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Fitratallah Dahlan, SHMH. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma'u wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, pada hari yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, kami hadir dengan segenap kerendahan hati, menundukkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada para calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadikanlah ilmu yang telah mereka tempuh dengan susah payah ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang memancarkan cahaya kebenaran, menumbuhkan keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Adil, teguhkanlah dalam diri mereka integritas yang tak tergoyahkan, kejujuran yang tak ternoda, dan keberanian dan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk kezaliman, dari penyalahgunaan ilmu, serta dari perbuatan yang mencederai nilai-nilai hukum dan nurani kemanusiaan. Ya Allah, ya Karim, kami panjatkan pula doa yang tulus untuk para orang tua dan keluarga yang telah berjuang tanpa kenal lelah, untuk para dosen yang telah mendidik dengan sepenuh hati, dan untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Balaslah setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap keikhlasan mereka dengan pahala yang berlipat ganda serta kehidupan yang penuh berkah di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya Allah, ya Hadi, tunjukkanlah kepada para calon wisudawan dan wisudawati jalan pengabdian yang lurus dan penuh berkah. Lapangkanlah rezeki mereka, mudahkanlah setiap urusan mereka, dan jadikanlah mereka insan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan hilap kami, dosa dan hilap kedua orang tua kami, dosa dan hilap para guru dan dosen kami, serta dosa dan hilap para pemimpin kami. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya pembacaan nama lulusan terbaik program doktor, magister, dan sarjana tingkat fakultas dan lulusan berprestasi, sekaligus pemberian penghargaan kepada semua lulusan terbaik beserta pembimbing yang akan dibacakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Paiskun SH LLM. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 00972-UN4.1-11-Kep tahun 2026 tentang lulusan terbaik tingkat fakultas, program doktor, magister, dan sarjana, wisuda periode Mei tahun 2026.
menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas wisuda periode Mei tahun 2026. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2026 alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Mei 2026, Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang lulusan terbaik tingkat fakultas, program doktor, magister, dan sarjana, wisuda periode Mei tahun 2026. Program studi Doktor Ilmu Hukum, nama Jamal Aslan, NIM B013-232-016, IPK 3,98, lama studi 2 tahun 3 bulan, ini kalau peraturan rektor baru sudah berlaku yang menerangkan tentang summa harusnya wisudawan ini bisa jadi summa cum laude karena prestasi akademiknya dengan jurnal kurang lebih ada 5 ya. Q1 ada 2 dan kemudian Q2 dan Q3. Jadi 5 jurnal ini. Promotor Dr. Abdul Aziz SHMH dan co-promotor Profesor Dr. HM Said Karim SHMH MSI CLA. Program Studi Magister Ilmu Hukum, nama Suci Ramdhani, NIM B012241009, IPK 4. Lama studi 1 tahun 8 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Pembimbing utama Profesor Dr. Abdul Razak SH MH. Program Sarjana Ilmu Hukum, nama Nurfara Samzani Muhlias, NIM B011221272, IPK 3,97, lama studi 3 tahun 7 bulan, predikat kelulusan cum laude, dosen pembimbing Amalia SHMH. Wisudawan terbaik berprestasi program sarjana, nama Nasal Amin Firdaus, NIM B011211041, dosen pembimbing Profesor Dr. Birkalatif SHMH LLM. Prestasi internasional, juara 1 Liga Debat Mahasiswa 2025 oleh EDN Times, juara 1 Debat Kesehatan Masyarakat Nasional The Third Indonesian Public Health Olympiad 2024 oleh Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia, penerima dana riset dan Pride 3 besar riset terbaik UNESCO Youth as Researchers and Tanoto Student Research Awards 2023 oleh UNESCO in Indonesia and Tanoto Foundation, pembicara terbaik dan pemenang nominasi Golden Award ALSA Forum India 2023 oleh ALSA International and ALSA Indonesia, juara 3 Legal Esai di Pramusawaran Nasional and ALSA Leadership Training 30 2023 oleh ALSA LC Universitas Diponegoro dan Lembaga Penjamin Simpanan, juara 1 dan oralis terbaik International Law Moot Court Competition ILSA Unisa 2023 oleh Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia, juara 3 debat nasional Dian Nuswantoro 2022 oleh Universitas Dian Nuswantoro,
Perempat finals National University Debating Championship INSTI 2022 oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek juara 1 dan pembicara terbaik debat English Competition Space 2022 oleh Universitas Negeri Makassar, juara 1 debat ALSA English Festival 2021 oleh ALSA LC Universitas Diponegoro, juara 3 debat Newbies UI 2021 oleh English Debating Society Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi regional lainnya dan provinsi tentunya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dan selanjutnya kepada para lulusan yang disebutkan namanya beserta Bapak Ibu pembimbing dimohon kiranya dapat mengambil tempat di depan. Kami persilakan baik dari Prodi Sarjana, Magister dan juga program doktor dan juga lulusan berprestasi mohon berkenan beserta dan didampingi oleh para pembimbing. Baik. Selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk memberikan penghargaan kepada para lulusan terbaik dan para pembimbing lulusan terbaik dan juga lulusan terbaik berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mohon izin setelah ini dilanjutkan dengan foto bersama dengan para lulusan terbaik dan para pembimbing. Mohon berkenan, Prof. Dan juga turut didampingi oleh para wakil dekan dan juga sekretaris senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan nama-nama lulusan program doktor, magister dan sarjana tingkat fakultas oleh Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Isdar SKMMM, dengan hormat dipersilahkan. Dan kami mohon juga kepada para lulusan untuk maju sesuai urutan penyebutan dimulai dari sebelah kanan dan kembali ke sebelah kiri ke tempat duduk masing-masing. Daftar nama lulusan periode Mei tahun akademik 2025-2026 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Program studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Elric Ricard. 2. Risno Mina. 3. Jim Octavianus. 4. A. Bustam. 5. Imron Rizki. 6. Laude Muhammad Isman. 7. Ardiansyah Akbar. 8. Jamal Aslan. Program studi Magister Ilmu Hukum. 9. Muhammad Tripurna Pangeran. 10. Muhammad Parit. 11. Andi Muhammad Akram. 12. Andi Ahmad Aminullah. 13. Fitrayatul Farsa. 14. Surya Muyassara. 15. Puan Tania Maharani. 16. Andi Syahid Al-Khair. 17. Yusril. 18. Fadila Amalia. 19. Suci Ramdhani. 20. Muhammad Riyad Adi Fitra. 21. Andi Siti Annisa. 23. Andi Tenri Awaru. 24. Ammar Atib. 25. Nisrina Nuura Sisa. 26. Andi Yunisa Febrianti. 27. Sainina Salfa. 28. Audrey Novia. 29. Atia Amira Rismi. 30. Desi Putri Mandiri. Program studi Magister Konotariatan. 31. Penska Piliatrin. 32. Nurul Namira. 34. Ciara. 33 Ciara. 34 Agung Saputra. 35 Alfirmayani Pose. 36 Andi Aupa Yumni Amalia. 37 Nur Ainun. 38 Repli Aditya. 39 Agita Riana. 40 Purnama Sari. 41 Aulia Ananda Putri. Program studi Sarjana Ilmu Hukum. 42 Reski Indah Riyati. 43 Andi Fepi Amali Latandra. 44 Nurfika Syahira Aulia. 45 Amalia Ramadhani Putri. 46 Juan Parit. 47 Ainun Gibran. 48 Annisa Arfiani. 49 Alif Ar-Rasi Andi Sakti. 50 Gina Alia Adawiyah. 51 Muhammad Fajri Darwis. 52 Rini Rizki Jalante. 53 Muhammad Alif. 54 Muhammad Sukriyadi. 55 Muhammad Miskat. 56 Naurika As-Sahra. 57 Gosi Dasrio. 58 Nasal Amim Firdaus. 59 Muhammad Yusril Isha Mahendra. 60 Ursito Bagaskoro. 61 Agra Rahagi Sabri. 62 Muhammad Rapli Junaidi. 63 Aldi Yusa Ali. 64 Andi Muhgali. 65 Rizki Naya As-Sahra. 66 Ayumi. 67 Maya Lorencia. 68 Dewi Mauren Ambara. 69 Rani Patiha Sari. 70 Muhammad Samsan Hakiki. 71 Yohanes Paruntungan Sitorus. 72 Diandra Cia Mulyono. 73 Andi Rifda Aulia Alam. 74 Putri Sayyidina Firmansyah. 75 Fadila Nur Al-Sahra. 76 Mega Riona Mazero. 77 Nur Farah Samsani Muhlias. 78 Firda
Virginisia Amri Guruci. 79 Andi Bese Alfia. 80 Wasfil Kamal. 81 Widya Nur Huda. 82 Alia Kamila. Program studi sarjana Hukum Administrasi Negara 83 Ayu Andini, 84 Salwa Indah Aulia Muhtar, 85 Ahmad Sulfikar Ali Pasa, 86 Fadila Rahman, 87 Sri Safitri Ramadhani. Delapan puluh delapan Andi Nurdadifa Arifka Rasak. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama kesan dan pesan lulusan terbaik dari program sarjana kepada Saudari Nurfara Zamzani Muhlias. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu, dan selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hansa Halim SH MH MAP, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SH LLM, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA, yang kami hormati Wakil Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati SHMH, yang kami hormati Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para Ketua Program Studi, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Departemen, yang kami hormati para guru besar, dosen, serta seluruh tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta yang kami banggakan, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para tamu undangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurfara Zamzani, berasal dari daerah dengan ciri khas Istana Balat Lompoa, yakni Kabupaten Goa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berada di sini. Sebuah hari yang menandai akhir dari perjalanan akademik sekaligus menjadi awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih istimewa daripada wisudawan yang lain, tetapi karena kita semua pernah berada di tempat yang sama, tempat di mana proses dan perjalanan itu berlangsung. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan keluarga saya yang tercinta. Untuk Papa, terima kasih atas cinta yang selalu hidup dalam langkah saya. Untuk Mama serta keluarga yang terus membersamai perjalanan ini, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Dan untuk seluruh orang tua wisudawan, jika hari ini kami berada di sini, itu bukan semata-mata karena kerja keras kami, tetapi karena doa dari Bapak dan Ibu sekalian yang bisa mengantarkan kami sampai di titik ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan juga kepada Ibu Amalia SHMH,
selaku dosen pembimbing yang tidak hanya menemani proses perjalanan penelitian saya, tetapi juga membersamai banyak proses akademik lainnya. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hijira Adayanti Mirsana SHMH dan Bapak Ismail Iskandar SHMH selaku dosen penguji atas setiap saran, kritik, dan juga motivasi yang sangat berarti. Terima kasih kepada seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika yang telah menjaga dan mendukung perjalanan kami selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya juga tak luput berterima kasih kepada Ledak FAUH sebagai rumah kedua saya, tempat saya untuk merangkak, berjalan, berlari, dan mendaki. Terima kasih saya sampaikan kepada Ayahanda Dr. Romi Liberayanto SHMH yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan juga inspirasi selama saya menempuh pendidikan S1. Dan secara khusus, banyak kasih dan cinta kepada teman-teman saya, Afifa, Aul, Hawaina, Dila, Mei, Suci, dan keluarga Gin Eleven, serta teman-teman Angkatan Amnesti 22 FAUH, yang telah menjadi bagian penting dalam setiap proses dan perjuangan saya. Terima kasih karena telah menjadi tempat untuk bercerita, berdiskusi, dan juga berkolaborasi. Hadirin yang saya hormati, sebagai lulusan Fakultas Hukum, kita akan berhadapan dengan realitas yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Karena itu, mari kita menjadi lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga teguh dalam berprinsip, beretika, dan berpihak pada kebenaran. Akhir kata, mari terus kita melangkah, berkarya, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Fakultas Hukum, terima kasih Universitas Hasanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Nurfara Zamzani Muhlias. Semoga terus menginspirasi dan tetap membawa nama baik Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan kesan dan pesan orang tua dari alumni yang tentunya kami akan mengundang Bapak Andi Pancasakti SHMH yang merupakan orang tua wisudawan Alif Arasi Andi Sakti yang saat ini di mana beliau juga mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dekan, mohon maaf saya pakaian ini tadi habis ulang tahun saja jadi saya nggak sempat pakai batik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Maskun, Ketua Senat Fakultas Hukum, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Lin Kartika Sakriena. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni Dr. Ratnawati. Yang saya hormati, banggakan dan muliakan para guru besar, dokter, segenap sivitas akademika yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, orang tua wisudawan, makasih saya diberi kehormatan untuk mewakili Ibu, serta segenap calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama dan utama tentunya kita tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat kita diberi limpahan kesehatan, limpahan ilmu, bisa berada di tempat yang megah ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti prosesi wisudawati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang sampai selesai akhir kegiatan ini. Yang
Pada kesempatan berbahagia ini atas nama orang tua wisudawan, saya juga kebetulan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Saya menyampaikan selamat dan apresiasi dan setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Fakultas Hukum Unhas hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari langkah baru untuk mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara. Para hadirin yang berbahagia, sebagai lulusan Fakultas Hukum, saudara-saudari telah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keilmuan hukum yang menjadi dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ilmu hukum bukan tentang memahami peraturan, tapi juga tentang menegakkan keadilan, menjunjung integritas, serta menghadirkan manfaat bagi sesama. Di tengah dinamika penegakan hukum saat ini, bangsa kita membutuhkan generasi muda yang cerdas, berintegritas, berani, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Karena itu, saya berharap para lulusan Fakultas Hukum Unhas mampu menjadi insan hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas, etika, dan tanggung jawab sebagai bagian dari proses pembangunan hukum di Indonesia. Pada para wisudawan, saya hanya berpesan agar ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan tidak berhenti sebagai pengetahuan teoritis semata, tetapi benar-benar menjadi bekal dalam berkarya, mengabdi di tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang rendah hati dalam belajar, teguh dalam prinsip, dan konsisten dalam menjunjung kebenaran. Sebagai bagian dari keluarga besar penegak hukum, Kejaksaan berharap lahir lebih banyak alumni Fakultas Hukum Unhas yang kelak berkiprah di berbagai bidang baik sebagai jaksa, advokat, hakim, akademisi, praktisi hukum, birokrat maupun pelaku profesi lainnya yang membawa semangat, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga keberhasilan hari ini menjadi kesuksesan berikutnya, dan semoga ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan mewakili orang tua tentunya kami sangat berterima kasih seluruh bimbingan Sivitas Akademika mulai dari dosen sehingga anak-anak kami ini bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om, Santi Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak dan hadirin sekalian. Pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada lulusan dimohon untuk berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 6 Mei 2026, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi akademik. Dekan Hamzah Halim. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Lagu Mars Fakultas Hukum. Bersama kita maju selalu berbeda sayang bersama sayang sangat menciptakan Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus pesan untuk para calon wisudawan Prodi bulan Mei 2026 kepada Bapak Profesor Dr. Hem Salim, SH, MH, MAP dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daya, salam kebajikan rahayu. Yang MH, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni. Ibu WD2, saya lagi tugasnya memimpin tutup. Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA, Ketua Senat dan Sekretaris Senat, dalam hal ini diwakili Sekretaris Senat, Bapak Dr. Kadarudin, yang juga sekaligus adalah Sekretaris Departemen Hukum Internasional. Ibu Bapak, para pimpinan departemen yang saya hormati, hadir pimpinan Departemen Hukum Pidana, Ketua dan Sekretaris, Ibu Dr. Hairana, SH, MH, Sekretaris ada tadi Dr. Ivan Parawansa. Ini orang tua wisudawan banyak senyum-senyum Pak Ipang, tapi saya mau kasih tahu bilang jangan terlalu berharap kan sudah ada yang punya barangkali. Belum ya? Oh belum? Oh, ya. Sekaligus mempertegas bahwa belum ada, bisa jadi menantu Bu. Ya kan? Yang sama saya hormati Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan beserta Sekretaris Ibu Dr. Andi Tendri Pamauri, SHMH, Sekretaris Ibu Rastiawati, SHMH. Kalau ini Ibu Bapak sudah ada yang punya semua. Kemudian yang sama saya hormati Ketua Departemen Hukum Tata Negara beserta Sekretaris Bapak Dr. Naswar Buhari, SHMH, Sekretaris Ibu Amin Eka Merdekawati, kandidat doktor, SHMH. Ya, ini juga sudah ada yang punya Bu. Yang sama saya hormati pimpinan Departemen Hukum Internasional Ibu Profesor Dr. Birka Latif, SH, MH, sekaligus PIC kerjasama ya internasional Fakultas Hukum. Sekretarisnya Pak Dr. Kadar yang menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademi. Bersama kita juga hadir Ketua Departemen Hukum Keperdataan Ibu Dr. Aulia Rifai. Itu. Bapak-bapak tidak usah dipoto meskipun cantik, tapi sudah ada yang punya. Sekretaris
Ibu Amalia SHMH, kandidat doktor juga, lagi sekolah di Erlangga. Jadi tadi dapat amplop sebagai pembimbing wisudawan terbaik. Minimal aman lagi pembeli tiket, Bu. Siapa lagi pimpinan departemen? Woi, atasan langsung saya ini. Pimpinan Departemen Hukum Acara, Ibu Dr. Andi Sahwia, SHMH. Beliau ini Ketua Departemen Hukum Acara, saya kebetulan berasal dari Departemen Hukum Acara. Departemen sudah selesai ya? Ya. Kaprodi yang hadir, Kaprodi S2 Ilmu Hukum, Bapak Profesor Dr. H.M. Marpin Hamid, SHMH. Ya. Kalau ini bukan mau cari pasangan, cari menantu dia. Para guru besar hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SHMH, beliau dekan pada masanya. Kemudian bersama kita juga hadir Bapak Profesor Dr. Samsudin Muntar, SHMH. Beliau sama-sama dengan saya 2 periode, wakil dekan, zamannya Ibu Prof. Farida dekan. Beliau saat ini diberi amanah sebagai ketua divisi SDM ya pada Satuan Pengawas Internal Unhas. Kemudian Ibu Bapak, para dosen yang sempat hadir beserta KTU dan Kasubag, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan orang tua wisudawan, salah satunya tadi yang mewakili memberikan sambutan Bapak Andi Pancasakti. Beliau senior saya, beliau kalau saya tidak salah 91 ya Pak Kejar ya, satu angkatan Bu Aulia sama Pak Ismail. Ya, saya masuk 93, jadi ya beliau salah satu yang mengospek saya dulu. Beserta Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya tidak sebut satu-satu karena saya tidak punya daftar nama. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Ibu Bapak sekalian. Para wisudawan, ada yang saya harus sebut saudara karena seumuran dengan saya. Ada yang saya sebut adik dan ada yang saya sebut anak. Tapi sebutan untuk semua adalah wisudawan yang saya hormati dan pasti saya akan selalu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat yang tiada pernah henti diberikan pada kita dalam situasi dan kondisi apapun. Karena semua agama meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha baik, maha pengasih, dan pasti penyayang terhadap hambanya. Maka ibu bapak, anak-anakku para wisudawan, kalau kita lagi sulit-sulit, lagi sakit, saya terserang hari ini tidak fit. Saya biasanya bawa mobil sendiri ke fakultas, tadi saya minta pegawai jemput saya. Yang mau infus saya sudah menunggu di rumah untuk kasih masuk vitamin. Tapi karena ini momen yang terlalu penting, ya, sehingga saya tidak ingin melewatkan ini. Apalagi ibu bapak sekalian hanya mengirim anaknya ke sini seperti menanam durian, nanti jatuh buahnya baru datang ambil. Saya yakin ada di sini yang baru pertama kali injak Fakultas Hukum Unhas. Ya. Selawat dan salam bagi yang beragama Islam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang bagi orang Islam diyakini sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya bagi umat Islam, bukan hanya bagi manusia, tapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Maka kalau ada orang Islam yang memusuhi agama lain, yang menganiaya binatang, tumbuhan dan sebagainya, dia bukan orang Islam yang baik. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, hari kebahagiaan bagi kita semua. Ibu Bapak mungkin merasa paling bahagia di tempat ini, wisudawan mungkin merasa paling bahagia di tempat ini. Tapi jangan ditanya saya dengan guru-guru Anda di sini. Luar biasa kebahagiaan kami. Gitu. Bahwa kami bisa melahirkan sarjana, magister, dan doktor. Yang insya Allah kalau Anda semua berbuat baik di luar sana, kami akan mendapatkan amal jariah yang tidak henti insya Allah.
Ibu Bapak yang saya hormati, sekedar informasi wabil khusus terhadap para ibu bapak orang tua, wisudawan, Fakultas Hukum Unhas saat ini terus berbenah, baik dari sarana prasarana maupun dalam peningkatan kualitas, bahkan kita didorong ke internasionalisasi. Sekedar informasi kepada ibu bapak, anak ibu bapak kuliah di Tamalan Rea, di kampus Unhas di Fakultas Hukum, tetapi jangan dikira bahwa mereka tidak sama dengan yang kuliah di Eropa, kuliah di ASEAN, karena kami punya sertifikasi dan akreditasi internasional yang diberikan oleh lembaga akreditasi yang ada di ASEAN dan di Eropa. Ada dua yang tahu berapa jumlahnya ajan profesor kita sekarang. Kemarin profesor dari Vrije University ya, Prosper, Belanda. Berkeley juga ya, Universitas Berkeley, Profesor Rosenbaum. Itu sudah memberikan kuliah umum lagi kemarin. Tidak perlu Bapak keluar biaya banyak, kirim mananya ke Amerika, ke Jerman, kemana. Dosennya yang kita datangkan. Kalau mau keluar, ini rutin kita lakukan setiap tahun. Anak-anak kita yang punya keinginan, kita fasilitasi. Ya, terakhir yang pulang kuliah dari Universitas Kebangsaan Malaysia, kalau saya tidak salah selama 2 minggu ya Pak Wadek 1, ya itu 46 orang. Universitas Kebangsaan Malaysia ini ya salah satu universitas yang bergengsi di Asia. Dia saingannya dengan National University of Singapore. Bahkan mahasiswa kita juga ada yang sempat ke National University of Singapore. Jangan ditanya, ada pernah berapa? 5 orang kalau tidak salah ya yang dibiayai Kementerian PUL. Ya, internasional apa namanya? Ya, student mobility. Itu dibiayai oleh kementerian 1 semester ya. 1 semester mereka di Eropa sana. Bukan kaleng-kaleng universitas yang mereka tempati. Dan itu seleksinya seluruh Indonesia. Gitu. Mereka ada di Glasgow, Glasgow ya. Italia, Spanyol, gitu. Jadi bukan cuma Messi yang dikenal di Spanyol, apa Barcelona. Itu. Masuk kita sudah sampai ke sana. Bahkan dari Stanford, kita punya juga kerjasama, Stanford University. Dia nomor 1 fakultas hukum sedunia sekarang. Akreditasi kita juga, alhamdulillah, tinggal 1 yang lagi berproses ke unggul. Karena kemarin kita sedikit salah strategi. Kita dulu mengetahui bahwa peraturan menteri mengatakan kalau sudah akreditasi internasional bisa dikonversi menjadi unggul. Ternyata setelah kita dapat akreditasi itu, menteri ubah kebijakan. Nah, yang seharusnya 100% sudah unggul. Tahun ini salah, kita target ke sana ya 100% unggul dan yang belum akreditasi internasional kita dorong ke arah sana. Student body, jumlah mahasiswa Fakultas Hukum saat ini dari 5 program studi yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Program studi S1 itu ada 2. 1 program studi ilmu hukum ini sudah unggul, akreditasi AUNQA juga sertifikat akreditasi Eropa PIBA di Kota Bonn, Jerman. Begitu juga dengan prodi Hukum Administrasi Negara, ya itu juga yang sementara dalam proses unggul tapi sudah bersertifikat ASEAN dan juga akreditasi PIBA. S2 ilmu hukum, S2 kita ada 2, S2 ilmu hukum itu juga sudah unggul dan akreditasi PIBA. Kemudian S2 Magister Kenotariatan, kalau ada ibu bapak yang mau menyekolahkan anaknya nanti Magister Kenotariatan, silakan mendaftar, cuma seleksinya sangat ketat. Hari ini kalau saya tidak salah, wawancara ya Prof. Masgun. Iya, gitu. Kami selalu menolak mahasiswa yang masuk ke sini. S3 1, program doktor ilmu hukum, kita fakultas nomor 2 terbanyak peminatnya dan tingkat keketatannya untuk masuk lulus di Fakultas Hukum Unhas itu setelah Fakultas Kedokteran. Gitu. Jadi banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terambil. Gitu.
Persaingan sekarang bukan cuma di sini, Bu, Bapak. Kami punya mahasiswa dari luar negeri. Dari Palestina, ada dari Gambia, ada. Mereka datang ke sini. Terakhir Timor Leste 9 orang dosennya ikut doktor di sini. Gitu. Nah, ke depan ini kita ditantang untuk kemudian memperbanyak mahasiswa asing. Apa maknanya buat putra-putri nanti yang sekolah di sini? Bahwa mereka boleh kuliah di Tamalan Rea, tetapi wawasan dan pergaulannya itu adalah wawasan Eropa, wawasan dunia, global. Gitu. Nah, itulah kenapa Fakultas Hukum semakin diminati. Salah begitu infrastruktur sebelah ini selesai gedung, kalau Bapak, Ibu Bapak yang ada sedikit lebih rezeki mau beramal jariah, ya sumbanglah itu. Gitu. Jumlah mahasiswa Fakultas Hukum saat ini itu kurang lebih 4 ribuan, hampir 5 ribu. Dulu sebelum saya dekan ada Prof. Sam, sama wakil dekan, yang kita terima itu hanya 300 dari sekian peminat. Begitu saya jadi dekan, saya lihat data. Ternyata mahasiswa Fakultas ini. Unhas hanya menara gading bagi masyarakat Sulsel, dibangga-banggakan tetapi sulit diakses oleh anak mereka. Ya memang mereka di sana di kota besar, itu dari SD, dari keluarga yang mapan, gizinya bagus, dikasih kursus mulai SD dan sebagainya, dikasih tarung dengan anak-anak dari kampung seperti saya, dari desa sana. Saya ini orang barat, Pak, Sulawesi Barat, bukan di Eropa. Gitu, sama Pak Sam, Prof. Sam, gitu. Tidak bisa. Akhirnya saya ambil keputusan, minta Kasubag WD2 hitung jumlah kursi yang ada dalam ruangan. Sudah dihitung, saya bilang sudah dapat sekitar 150-an yang bisa ditambah. Saya bilang lihat lagi baik-baik ruangan-ruangan yang bisa dibuat jadi kelas. Gitu. Dia bilang sudah dapat 200-an lebih. Saya berani minta ke Pak Rektor, saya mau terima mahasiswa 2 kali lipat dari biasanya, 600. Pak Rektor dia bilang, oh, biasanya itu hanya tambah sekian persen. Ya nantilah dilihat, siapa tahu disetujui. Alhamdulillah disetujui. Akhirnya kita terima 600. Nah kalau jadi gedung ini nanti kemungkinan kami akan terima 1.000. Bayangkan kalau 4.000 sampai 5.000 yang daftar. Lebih banyak yang tidak bisa masuk. Gitu. Kasihan anak-anak kita ini. Nah dari 600 yang diterima itu, 20% ya dari yang diterima itu jalur mandiri. Nah, itu tergantung tanda tangannya dekan. Kalau memenuhi syarat, gitu. Itulah yang kita pakai afirmasi. Kita ambil dari setiap kabupaten ada perwakilan. Kita ambil dari teman-teman dari Papua, dari mana wilayah timur supaya ada afirmasi. Karena perguruan tinggi berbadan hukum, ya yang dianggap perguruan tinggi besar dan baik saat ini di Indonesia itu jumlahnya 24. Satu-satunya yang ada di wilayah timur itu adalah Universitas Hasanuddin. Di barat 23. Pak Rektor selalu bilang, karena kita satu-satunya di wilayah timur, supaya kapal Indonesia ini tidak miring karena berat ke barat 23 di sana, maka bobotnya Unhas harus bisa mengimbangi bobotnya 23 PTNBH yang ada di barat. Inilah tantangan buat kita semua dan Ibu Bapak adalah bagian dari yang harus mendukung ini. Itu. Mahasiswa S1 kita ada sekitar 2.500-an, kemudian S2 ada 1.079 sekian, kemudian S3 400-an kurang lebih. Kami Fakultas Hukum Unhas adalah fakultas hukum dengan jumlah profesor terbanyak dari seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia. Betul. Maka silakan disabarkan. Dekan Gajah Mada datang ke ruangan saya minta tanda tangan kerjasama pengembangan SDM. Dekan Trisakti yang dulu tidak mau lirik kita. Apa itu katanya di timur itu sana. Datang minta kerjasama. Coba. Ini semua karena kebersamaan kita mencoba untuk mengakselerasi dengan segala potensi dan kemampuan yang kita punya. Gitu. Hari ini juga saya diberikan data, alhamdulillah saya betul-betul bersyukur
Ya, mudah-mudahan dengan stimulus bagi pembimbing tadi ini, mungkin yang baru kedua kalinya ya diberikan, ya kebijakan baru ini. Jadi dosen tidak hanya diminta mempercepat bimbingannya, tetapi kita juga kasih reward, gitu. Untuk program doktor, ya ini ada 8 orang dengan rata-rata masa studi 3 tahun 3 bulan. Ini kurang lagi 3 bulan, semua sudah tepat waktu. Karena syarat untuk cum laude lulus dengan pujian, itu masa studinya tidak boleh lebih dari 3 tahun. IPK rata-ratanya S3 ini luar biasa. Nyaris sempurna. 3,95. Gitu. Jadi kalau dilihat dari indeks prestasi kumulatif, mahasiswa lulusan kami ini di atas rata-rata semua. Dengan kecepatan penyelesaian studi yang luar biasa. Kita mendorong itu, Pak. Kalau kami mau cari uang, Bapak Ibu, ya, kami tahan anaknya Ibu Bapak lama-lama sampai selesai 7 tahun, bayar terus ke Unhas. Tapi terlalu banyak yang mau masuk, Bu. Berdosa kita kalau tidak dikasih kesempatan. Gitu. Karena dia bagian yang harus menikmati Unhas. Magister, datanya yang ada di saya, jumlah mahasiswa yang lulusannya saat ini, baik notaris maupun ilmu hukum, 33 orang. Indeks prestasi kumulatifnya juga luar biasa. Ini indeks prestasi cum laude semua ini. 3,92. Nyaris sempurna. Masa studi sangat pendek juga. 2 tahun 3 bulan. Kurang sedikit lagi juga aman. Gitu. Sedikit lagi. Sarjana ini ada 47 orang. IPK-nya juga masuk kategori. Ini ya. 80. Oh enggak ya. Belum cum laude kalau 80. 86 baru cum laude ya. Ya. 3,80. Ini masih harus digenjot IPK. Masa studi juga masih panjang 1 tahun, 4 tahun, 8 bulan. Padahal bisa selesai 3 tahun, 7 bulan atau 6 bulan. Masuk semester 7 ya bisa selesai. Nah, gitu. Ini menjadi tantangan buat kita Ibu Bapak dosen untuk kemudian kita coba perbaiki ke depan. Ibu Bapak yang saya hormati dan muliakan, para wisudawan yang saya banggakan, karena MC meminta saya untuk memberikan pesan-pesan kepada para wisudawan. Ini saya coba-coba catat-catat di tengah peningnya kepala karena flu berat dan suara agak susah keluar. Saya tinggalkan ruangannya Pak Kajari kemarin jam berapa itu. Terus malam ketemu salah satu Kajari yang dekat Makassar juga. Sekedar refleksi untuk kita semua, Ibu Bapak, orang tua, para dosen, bahwa kita melihat pendidikan hari ini dengan IPK tadi, dengan masa studi yang cepat itu, kita bisa mengatakan bahwa kita sukses mencetak sarjana, magister, dan doktor. Tetapi apakah benar kita telah berhasil untuk melahirkan manusia yang seutuhnya? Pertanyaannya di situ. Kita mungkin terlalu sibuk mengejar ijazah, sampai lupa bahwa sekolah seharusnya membebaskan pikiran, bukan malah memenjarakan dalam kotak hafalan yang kaku. Presiden Gus Dur pernah mengguncang kemapanan ini dengan gagasan yang dianggap berbahaya oleh mereka yang haus kuasa. Beliau mengatakan bahwa jika Anda masih percaya bahwa pendidikan hanya soal angka di atas kertas, maka materi ini akan membuat Anda merasa sangat tidak nyaman. Dunia pendidikan kita sedang mengalami krisis identitas karena terlalu silau dengan kemajuan Barat dan melupakan kekuatan akar budaya dan karakter dari nilai-nilai lokal bangsa kita. Ya. Sistem pendidikan yang ekstrim hanya akan melahirkan generasi yang pintar menghakimi namun miskin empati. Ya. Bahwa inti dari pendidikan sejatinya adalah humanisme yang inklusif, di mana setiap perbedaan tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan kekayaan dan keberagaman yang harus kita rawat bersama. Kurikulum yang ideal sejatinya tidak boleh hanya fokus pada penguasaan materi teknis semata, tanpa sentuhan nilai kemanusiaan yang mendalam. Kita butuh ruang belajar yang menghargai keberagaman dan memberikan hak bagi setiap individu untuk tumbuh menjadi pribadi yang toleran serta penuh kasih. Pendidikan bukan sekedar alat untuk mencetak pencari kerja, tetapi merupakan
pilar utama dalam merawat napas kebangsaan kita. Pendidikan kita harus mampu menjadi perekat bagi kemajuan bangsa dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Integritas antara nilai agama dan kewarganegaraan adalah sebuah harga mati karena semua ada di dalam Pancasila, asas berbangsa bernegara kita, yang tidak bisa ditawar demi masa depan Indonesia kita. Ketika institusi pendidikan gagal mengajarkan cara hidup bersama dalam perbedaan, maka saat itulah benih perpecahan mulai tumbuh dan mengancam fondasi negara dan bangsa kita. Pendidikan sejatinya adalah ruang untuk perdamaian dan kolaborasi intelektual yang melampaui batas-batas primordial yang sempit. Kita ditantang untuk menjadi pribadi yang berwawasan global, namun tetap memiliki karakter religius yang kuat, serta berkomitmen penuh pada kemaslahatan umat manusia. Seperti kata-kata Yudisium tadi. Ya. Sejatinya sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton kita semua ini dalam kehancuran sistem pendidikan kita. Dan kita harus mulai mendalami warisan pemikiran yang mampu membawa perubahan nyata dengan tetap berpijak pada akar, budaya, dan moralitas, serta nilai lokal yang ada di bangsa kita ini. Sekolah bukan tempat mencetak robot pencari kerja, tetapi tempat memerdekakan jiwa yang terjajah. Terjajah oleh apa? Kebodohan. Cokro Aminoto dan Ki Hajar Dewantara pernah meletakkan filsafat pendidikan dengan mengatakan bahwa banyak yang mengira pendidikan hanya soal nilai di atas kertas atau gelar mentereng untuk memperkaya diri. Padahal pendidikan semestinya menjadi alat perlawanan bagi kebodohan dan kemiskinan. Kita sedang terjebak dalam sistem yang hanya mementingkan hasil materi hingga lupa cara memanusiakan manusia secara utuh. Ibu bapak di kampung, saya rasakan kalau pulang lebaran karena ibu saya masih hidup. Selama saya masih bisa pulang, saya pasti pulang kalau Idul Fitri. Terkadang terdengar bisik-bisik orang. Oh, anaknya si Anu sudah sukses tuh, dia motor baru, mobil baru. Anaknya yang penghafal Al-Quran, apa enggak ada yang bilang itu sukses. Betapa kita sudah jauh sekali dari tujuan hidup sampai mati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita minimal 5 kali dalam sehari. Sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan mencari dolar, mencari emas. Jadi semua harus kita niatkan ke sana. Gitu. Kita sedang terjebak dalam sistem yang mementingkan hasil materi hingga lupa cara memanusiakan manusia secara utuh. Sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata dan ini berarti bersamaan. Enggak ada keadilan yang tidak berlandas pada adab, dan adab tidak berguna kalau dia tidak membawa keadilan. Pemahaman saya seperti itu. Pendidikan sejatinya bukan paksaan atau instruksi searah, melainkan sebuah tuntunan. Seperti petani yang merawat padi, guru tidak bisa mengubah kodrat benih. Hanya bisa memperbaiki medianya, apalagi kami di pendidikan tinggi. Jadi kalau Bapak nanti mengatakan, wah kenapa anak saya ini setelah sarjana tambah kurang ajar. Ya jangan dilihat di muaranya, lihat di hulunya. Ibu Bapak pernah tanamkan nilai-nilai adab, etika atau apa kepada anak Bapak. Saya pernah ke Finlandia menemani almarhum Pak Ihsan Yassin-Limpo melakukan pendidikan karena dia nulis disertasi politik pendidikan dasar. Luar biasa. Nilai yang paling tinggi bobotnya di sana adalah soal etika dan adab. Ini bukan negara Muslim. Coba.
Gimana dengan kita yang hampir di semua kampung kita, di kabupaten kita ada pesantren. Tidak ada desa di tempat kita ini, bahkan dusun yang tidak ada masjidnya. Lalu kenapa kita kehilangan arah seperti itu? Ya kita silau dengan bombardir media dari barat yang tanpa sensor yang ada di tangan kita setiap hari, setiap malam kita bisa lihat. Cokro Aminoto pernah menegaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan keadilan sosial. Pendidikan bukan hanya ritual, tapi ruh yang membebaskan manusia dari penindasan, baik kapitalisme, kemiskinan, ya, dan kebodohan itu. Makanya di tujuan berbangsa bernegara di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dia sebut secara nyata pendiri bangsa kita. Bangsa ini hanya bisa maju dan sejahtera kalau warga negaranya itu cerdas. Maka dikasihlah negara kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita bergerak serentak. Tidak boleh dibebankan hanya kepada UNHAS, pada pemerintah. Karena anak ibu bapak, pendidikan didinya ada di tangan ibu bapak. Gitu. Pendidikan harus melahirkan individu yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi memiliki kepedulian nyata untuk mengangkat derajat sesama manusia melalui semangat persaudaraan dan kesetaraan total. Kalau tuntunan Ki Hajar Dewantoro ini kemudian kita bisa amalkan dengan baik, kita berharap bahwa manusia-manusia sumber daya manusia yang ada di Republik ini benar-benar apa yang diceritakan oleh pemerintahan sekarang di 2045 Indonesia kita bisa sebut Indonesia emas. Bukan emas yang ibu bapak lagi pakai gitu. Tapi emas dalam artian bahwa sumber daya manusia kita itu tidak bisa kalah bersaing dengan sumber daya dari luar. Coba bayangkan, untuk bekerja di kebun sawit, tenaga kasar di pertambangan, kita masih harus mengimpor dari Cina dan lain-lain. Pertanyaannya, ada apa yang salah dengan pendidikan kita? Nah, gitu. Terakhir untuk anak-anakku sekalian ya, izinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada saudara semua, terutama juga kepada ibu bapak orang tua wisudawan, para pimpinan fakultas, kadep, KPS, ibu bapak para dosen, tendik, hingga ke cleaning service yang semua ikut berkontribusi untuk kemudian hari ini kita melahirkan 87 lulusan. Itu. Anda semua ini mayoritas akan bekerja sebagai penegak hukum. Saya menitip pesan, menggarisbawahi pesan yang disampaikan Pak Kajari tadi selaku orang tua wisudawan. Ya. Tegakkan keadilan, jangan biarkan ruang di masyarakat menjadi panggung legalisasi atas rekayasa hukum. Jangan jadikan putusan atau kebijakan Anda nanti menjadi prasasti bahwa keadilan dipaksa tunduk oleh tekanan dan penyimpangan kekuasaan. Berintegritas dan berkarakterlah. Ingat nilai-nilai keunhasan, ya, nilai maritim, manusiawi, arif, religius, integritas, tangguh, inovatif dan mandiri. Itu nilai kita. Malampu nama gatang, warani, itu semua adalah petuah leluhur kita yang lahir dari pengalaman panjang mereka. Maka tidak salah kalau dari Fakultas Hukum UNAS ini adalah lahir banyak sekali tokoh. Salah satunya Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa. Siapa tidak kenal beliau? Belum ada seorang jaksa saat ini yang mampu mengatakan saya sudah melebihi beliau. Itu. Saya baca-baca bukunya, saya bukan orang cerdas. Tetapi saya melihat masih banyak yang lebih cerdas dalam menulis. Artinya apa? Bukan kecerdasan menurut dia. Apa? Karakter dan integritasnya. Gitu. Banyak Pak. Pimpinan KPK sudah berapa? Mungkin tidak ada lembaga tinggi hukum di Republik ini yang tidak pernah dijabat oleh alumni Fakultas Hukum. Jaksa Agung 2 lahir dari sini. Beliau baru dilopa dengan Pandi Gali. Ketua Mahkamah Agung ada Pak Arifin Tumpa.
Ketua Mahkamah Konstitusi, ada siapa namanya? Hamdan Sulfah, bahkan wakil 2, ada Prof. Laica dengan Prof. Aswanto, sekarang masih ada Prof. Guntur sana. Hakim Agung kemarin sini ke kuliah umum. Ketua KPK, Abraham Sahamat, wakil ada 2, Pak Laude Sarif, sekarang Pak Johanis Tanak 2 periode. Bahkan satu lagi alumni S3 kita, anggota Dewas di KPK, Pak Wisnu Baroto, alumni kita juga. Artinya apa? Kita mampu melahirkan orang-orang yang bisa berbakti, bisa menjadi teladan bagi generasi-generasi yang baru sekarang. Gitu. Kami meminta kepada Anda para lulusan satu hal yang paling mendasar dalam peradaban hukum, yaitu keberanian untuk berbuat adil. Sebab keadilan tanpa keberanian hanya akan melahirkan kepalsuan. Dan keputusan atau kebijakan yang lahir dari ketakutan akan dicatat oleh sejarah, bukan lagi sebagai putusan atau kebijakan, melainkan bentuk pengkhianatan. Apa yang Anda hianati? Ilmu Anda, jati diri Anda, agama Anda, janji Anda. Kalau yang beragama Islam setiap sembahyang tadi. Karena dalam hukum bukan hanya isi pasal yang penting, tetapi jiwa yang menghidupinya. Dan jiwa hukum adalah nurani. Kadang tidak ada barangkali yang tidak mengalami ini. Suatu saat kita maki-maki orang. Begitu selesai, hati nurani bilang, saya salah tadi. Tapi karena ego, gengsi, dan sebagainya mengalahkan itu, maka didiamkanlah hati nurani ini. Maka bagi orang yang berbuat curang, culas, jahat, itu adalah orang-orang yang sudah melupakan hati nuraninya. Dan hati nurani itu kalau mau lihat hakikinya ada pengajar hukum Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa pada tahapan tertentu kuciptakan manusia, sebagian rohku kutiupkan ke dalamnya. Lalu siapa di dalam? Itu yang tidak pernah bisa bohong. Itulah bagi orang Islam dibacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Casingnya ditanam, yang dia simpan di dalam dulu, dia ambil kembali ke induknya. Itu yang pulang ke rahmatullah. Tanpa nurani, hukum menjadi tumpul dan kehilangan arah. Maka ketika fakta-fakta diabaikan, suara hati dibungkam oleh tekanan, baik itu uang maupun kekuasaan, maka bukan hukum yang ditegakkan, melainkan kehendak kuasa yang diselundupkan. Kami percaya, bahkan Anda harus percaya, bahwa sejarah tidak pernah tidur. Ia akan mengingat siapa yang menegakkan hukum dengan tegas dan berani. Dan akan mencatat siapa yang membiarkannya tumbang demi pesanan kepentingan, uang atau kekuasaan. Maka jangan pernah biarkan nama Anda tercatat sebagai bagian dari tragedi hukum di negeri ini. Jadilah cahaya di tengah kabut gelap penegakan hukum kita saat ini. Karena satu putusan atau kebijakan yang adil bisa menyelamatkan wajah hukum kita satu bangsa ini. Nyatanya perjuangan Anda semua wisudawan belum berakhir. Tapi yakinlah ada Allah Tuhan yang akan selalu membimbing, memberkati, dan melindungi Anda semua. Akan selalu ada orang-orang yang Anda sayangi dan menyayangi Anda yang siap berbagi. Anda masih bisa bersama-sama berjuang walaupun tidak lagi bersama-sama seperti tempoh hari ketika berkuliah bersama. Namun kalian masih bisa sama-sama mencari solusi dan berkolaborasi untuk kejayaan negeri ini. Untuk agama yang kita imani dan untuk cita-cita kalian yang jauh-jauh hari kalian tanamkan dalam sanubari kalian. Anda semua akan menjalani beragam profesi. Anda juga akan berada di tempat yang begitu beragam. Namun apapun itu, seharusnya Anda menjadi sebuah inspirasi
menjadi sebuah solusi dan menjadi sebuah kebaikan dari ilmu yang telah Anda peroleh dan miliki. Karena Anda adalah alumni dari salah satu fakultas hukum terbaik di Republik ini, Fakultas Hukum Unhas. Bapak Ibu yang saya hormati para wisudawan, setiap merasa lelah, lihatlah sekitarmu. Banyak yang lebih lelah dari kamu, tapi mereka tidak berisik. Allah mengatakan innallaha ma'asyabirin. Allah bersama orang yang sabar. Bukan orang yang berani, bukan orang yang kaya, bukan pejabat. Al-Quran mengatakan itu. Semua sedang berjuang di jalannya masing-masing. Tetaplah bertahan dan terus bersyukur. Karena hanya dengan rasa syukur, beban akan sedikit terasa ringan. Ingatlah bahwa Allah Tuhan yang Maha Tahu tidak pernah keliru menakar kemampuan hambanya. Tidak ada ujian yang hadir tanpa izinnya. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa perhatiannya. Semua yang terasa berat dalam hidup ini bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk membentuk hati kita agar lebih sabar dan agar langkah kita lebih kuat dan kita lebih siap menyambut semua hal dengan tenang dan penuh keyakinan. Maka teruslah melangkah dengan hati yang dijaga, dengan rasa syukur yang dirawat, dan dengan doa yang tidak putus. Karena hati yang tenang selalu tahu kemana harus bersandar. Perahu kita memang kecil dan banyak tambalannya, tapi kita harus bangga masih bisa berlayar sampai sejauh ini. Banyak yang meninggalkan muka bumi ini. Ini tentang keteguhan, bukan kesempurnaan. Pesan yang paling mendasar dari saya untuk para lulusan, ini soal tadi yang disinggung oleh Pak Kajari juga sebagai orang tua wisudawan. Jaga adab, etika, dan sopan santun. Apa gunanya terdidik jika tidak sopan? Untuk apa dihargai jika tidak tahu diri? Hidup jangan seperti pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati. Maka hargailah orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kalian, hingga bisa berada di posisi seperti sekarang. Allah berjanji, jika Anda bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kau mengingkari nikmat saya, maka asapku yang akan kuberikan. Ilmu setinggi langit pun tak akan terasa hambar jika tidak dibasuh dengan kesantunan. Untuk apa kita mengejar hormat dari dunia jika kita sendiri lupa cara menata diri? Sungguh sia-sia jika kita hidup menyerupai pohon pisang tadi. Tumbuh besar dan memiliki jantung yang bertak, namun hampa karena memiliki hati untuk mengerti. Ingatlah bahwa kemanusiaan kita tidak dinilai dari seberapa pintar kita, tapi dari seberapa tulus kita bersikap dan berterima kasih. Orang yang mempunyai adab akan selalu terlihat mulia meski ilmunya sedikit. Namun orang yang berilmu tanpa adab akan kehilangan cahaya dalam dirinya. Adab adalah mahkota bagi ilmu. Ia menjadikan seorang rendah hati di saat ia mampu menahan lidahnya di saat ia tahu sesuatu. Ilmu bisa mengajarkan apa yang benar, tapi adab mengajarkan bagaimana bersikap dengan benar. Banyak orang tahu banyak hal, tapi tak semua bisa menghormati dan menjaga hati. Adab adalah cermin dari kematangan jiwa, penuntun langkah di jalan ilmu, dan penghalang dari kesombongan yang tersembunyi. Jangan mentang-mentang, oh saya ini dokter. Giliran ditanya isinya apa, ternyata dokterandus. Sebab ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kendali.
bisa membakar semua yang ada di sekitarnya. Membakar, bukan menerangi. Namun bila adab mendahului ilmu, maka setiap ilmu akan menjadi cahaya yang menuntunmu menuju ridha Tuhan. Kepada seluruh ibu bapak, orang tua, wisudawan, saya ingin menyampaikan selamat berbahagia. Karena hari ini ibu bapak sekalian telah berhasil menunaikan amanah dan tanggung jawab dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan amanah itu. Semoga doa kita semua akan mengantarkan anak-anak kita ke gerbang kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Para lulusan, takkan ada saat yang tepat untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Kami dan semua yang ada di alma mater ini akan selalu merindukan kalian. Semua, bukan karena kalian jauh dari kami, tapi kami akan selalu merindukan kalian karena hati dan doa kami akan selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Anda tahu arti alma mater? Yang sampai sudah Anda tahu. Yang saya baca-baca itu, alma mater itu berarti ibu kandung yang menyusui pengetahuan. Allah mengatakan, ridanya saya, ridha Allah, ada pada ridanya orang tuamu. Anda tidak mungkin ketemu Tuhan sebelum meninggal. Maka minta ridha Allah lewat mana? Lewat orang tua. Anda semua harus selalu siap beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kalian mengabdi. Jadilah sebaik-baik manusia. Akhir kata, semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita tempuh dalam perjuangan hidup dan kehidupan kita semua. Amin. Untuk para wisudawan, saya kasih hadiah pantun. Anak nelayan mengail ikan. Perahu berlabuh di tengah lautan. Bangganian perasaan melihat para alumni cantik dan rupawan. Untuk orang tua wisudawan, air tenang di tepi dermaga, perahu kecil siap berlayar. Terima kasih para orang tua wali yang mulia, doa dan perjuangan ibu bapak kini berbuah gelar. Penutup untuk kita semua, kecubung batu dari Kalimantan, disanding elok dengan berlian. Berhubung kita akan berpisah, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, hadirin sekalian, demikian kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sangat inspiratif dan tentunya pesan yang sangat menyentuh kepada kita semua. Semoga sehat selalu, Prof. Dan tentunya hadirin sekalian, sebelum saya menutup seluruh rangkaian acara Ramatama dan penggelaran wisuda periode Mei 2026, izin menyampaikan dari tim PIC Tracer Study untuk seluruh Bapak Ibu alumni untuk mengisi link Tracer Study yang nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya hadirin sekalian, setelah kita juga akan menutup, juga kita akan mendengarkan bersama penampilan dan suara merdu dari salah satu wisudawan atas nama Widya Nurhuda yang juga akan berbagi keceriaan bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya demikianlah seluruh rangkaian acara Ramatama dan penggelaran wisuda periode Mei 2026. Kita ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga sehat dan sukses terus. Dan sebelumnya juga kami akan mengundang dengan hormat dekan dan seluruh pimpinan untuk berfoto bersama dengan para wisudawan dan juga orang tua yang turut hadir. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Arina Nisa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Mohon izin berkenan para orang tua dan juga para wisudawan untuk berdiri di tempat masing-masing dan kita akan lanjutkan dengan foto bersama mengundang para pimpinan untuk bergabung berfoto di tengah. Kami mohon izin Prof, Bapak Ibu sekalian.